Apa yang ada dalam bayangan kalian mendengar kata Alcatraz, pulau tempat dipenjarakannya penjahat kelas kakap di Amerika Serikat? Yap, Alcatraz memang sempat berfungsi sebagai penjara. Setelah ditutup, Pulau Alcatraz menjadi tempat wisata tuh. Di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, ada pulau yang dijuluki Alcatraz di Indonesia loh. Namanya Nusa Kambangan. Pulau Nusa Kambangan merupakan pulau terisolasi yang digunakan untuk memenjarakan penjahat kelas kakap. Yang mau tahu lebih banyak soal Nusa Kambangan, sabar ya. Kita mau nanya dulu nih, kenapa ya dinamakan Nusa Kambangan? Nusa Kambangan, nah itu dia tuh, atau mungkin karena nama tempatnya Nusa Kambangan kali ya, soalnya belum pernah masuk sana. Nusa Kambangan, Nusa itu kan pulau, Kambangan itu maksudnya adalah ini biar ada karena mengambang daerah terpencil, maksudnya jadi di luar, tidak bisa dijangkau sama orang lain, sama penduduk. Nusa itu artinya memang pulau kakak, tapi jawabannya bukan pulau terpencil ya. Karena dia berada di tengah-tengah antara Cilacap, ya, di pesisir laut di tengah-tengahnya. Karena Nusanya itu ngambang, jadi Nusa Kambangan. Ngambang tapi ada akarnya. Nusa kan pulau ya, Kambangan tuh ngambang kali ya. Dulu tuh pulau yang ngambang kali. Benar tuh, yang menjawab Nusa Kambangan berarti pulau yang mengambang alias terapung. Biar makin yakin, kita dengar penjelasan Pak Bambang ya guys. Dari nama kerajaan, yaitu Kerajaan Nusa Brangbrang. Brangbrang itu mengambang. Nah kemudian ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Nusa Kambangan. Pulau Nusa Kambangan juga dipakai sebagai cagar alam. Di pulau ini terdapat tanaman langka seperti bunga wijaya kusuma. Selain tanaman langka, di dalamnya juga masih ada macan tutul. Guys, Pulau Nusa Kambangan tercatat dalam daftar pulau terluar di Indonesia. Pulau ini berbatasan langsung dengan benua Australia. Sejak tahun 1900-an, pada masa zaman Belanda, Pulau Nusa Kambangan sudah menjadi pulau penjara. Banyak tahanan pada zaman penjajahan Belanda dibuang ke Nusa Kambangan. Adanya lembaga pemasyarakatan di Nusa Kambangan membuat pulau ini diawasi ketat. Keluar dari pulau ini harus mempunyai izin dan prosedur dari pihak yang berwenang. Untuk mencapai pulau ini, kalian harus menyeberang dengan kapal feri yang dikelola oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Dari Pelabuhan Wijayapura membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk sampai ke Pelabuhan Sodong. Selain penjara, Pulau Nusa Kambangan digunakan sebagai tempat latihan militer Kopassus. Guys, kalian masih ingat beberapa nama terkenal yang menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan Nusa Kambangan? Salah satunya adalah Johnny Indo. Dia masuk ke Nusa Kambangan akibat kasus perampokan. Kisah Johnny Indo juga sempat difilmkan tuh. Tapi dia yang belah. Saat di penjara, Johnny Indo dan beberapa narapidana pernah melarikan diri dari lapas Nusa Kambangan tuh. Sayangnya, setelah 14 hari, Johnny Indo kembali menyerahkan diri karena kelaparan. Selain Johnny Indo, masih ada Tommy Soeharto dan Bob Hasan yang pernah dipenjara di Nusa Kambangan. Beberapa pelaku terorisme seperti Amrozi, Imam Samudra juga tercatat menjadi penghuni tuh. Udah ngomongin panjang lebar tentang lapas Nusa Kambangan, ada yang tahu nggak sih nama-nama lapas yang ada di pulau ini? Aduh, apa saya belum pernah masuk sih, Mbak. Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. namanya apaan, benteng pendem kali Mbak? Penjara bawah tanah mungkin, atau penjara hati atau apa. Lawang Sewu. Lawang Sewu sih di Semarang ya dek, bukan di Nusa Kambangan. Nyerah nih semuanya.
Tenang, udah kita siapin kok jawabannya. Jawaban yang benar langsung dari Kepala Lapas Nusa Kambangan ya guys. Di Pulau Nusa Kambangan itu ada 7 lembaga pemasyarakatan. Yang pertama, Lapas Kelas 1 Batu. Yang kedua, Lapas Pasir Putih. Yang ketiga, Lapas Permisan. Yang keempat, Lapas Narkotika. Yang kelima, Lapas Besi. Yang keenam, Lapas Kembang Kuning. Dan yang ketujuh, Lapas Terbuka. Guys, di Nusa Kambangan terdapat 7 lapas. Nama lapasnya adalah Lapas Batu, Lapas Pasir Putih, Lapas Permisan, Lapas Narkotika, Lapas Besi, Lapas Kembang Kuning, dan Lapas Terbuka. Dulu, beberapa nama lapas di Nusa Kambangan disesuaikan dengan kejahatannya. Contohnya, Lapas Narkotika untuk narapidana yang terkena kasus narkotika. Sekarang, semua narapidana sudah menjadi satu dan tidak dibedakan lagi kejahatannya. Guys, narapidana yang ada di Lapas Nusa Kambangan bukan hanya ditahan loh. Mereka juga mendapatkan pelatihan seperti membuat kerajinan kaligrafi, membuat perabotan rumah tangga, menjahit, dan belajar perbengkelan. Pelatihan tersebut berguna untuk membekali mereka setelah keluar dari lapas nantinya. Udah ngebahas yang serius, cooling down dulu deh. Kita bahas yang enak-enak deh, tempe. Kalian pasti tahu dong, tempe terbuat dari kedelai. Nah, kalau tempe gembus terbuat dari apa ya? Kakak-kakak yang cantik dan ganteng, ada yang tahu jawabannya? Itu yang nggak ada isinya kan gembus, jadi Itu gembus yang digoreng. Kalau tempe gembus itu dari kedelai, dari sisa-sisa, pokoknya sisa semuanya. terbuat dari singkong. Dari kedelai juga. Namanya aja tempe, pasti dari kedelai dong. Masih salah juga nih jawabannya. Kalau adik-adik ini pada tahu nggak sih? Dari ampas tahu. Dari ampas tahu. Wih, keren deh adik-adik kita ini. Tempe gembus memang terbuat dari ampas tahu. Selengkapnya, Om William Wongso mau ngasih infonya nih. Kalau di Jawa Barat adanya oncom, di Jawa Tengah ini terbuat dari ampas tahu atau ampas kedelai, diberi ragi untuk membuat tempe. Jadi teksturnya lebih gembos gitu. Tempe gembus memang paling banyak ditemukan di Jawa Tengah ya guys. Dinamakan tempe gembus karena tekstur tempe yang lembut dan kenyal. Bentuknya agak gembos atau nggak padat tuh. Cara membuatnya mudah kok. Ampas tahu harus diperas untuk mengeluarkan sisa airnya. Lalu ampas tahu dikukus untuk mematikan bakteri yang merugikan untuk tubuh. Selanjutnya, ampas tahu dicampurkan dengan bakteri tempe. Bungkus ampas tahu dengan plastik. Setelah itu, diamkan selama sehari sampai jamur tempe tumbuh. Ini dia tempe gembus yang sudah jadi. Tempe gembus mengandung protein, karbohidrat, dan energi. Tempe gembus siap digoreng dengan tepung. Rasanya lezat dan gurih, hampir sama dengan tempe kok. Gizinya juga sama bagusnya. Sesaat lagi, tahu nggak sih akan membahas kebiasaan orang Cilacap yang mencuci piring dengan beras. Yap, kalian nggak salah dengar. Mereka punya kebiasaan mencuci piring dengan beras. Penasaran? Setelah iklan yang satu ini ya. Mungkin udah nggak ada sabun, Mbak. Mungkin lebih tren air tajin buat diminum, sekarang air beras buat dibiarin. Kenapa pakai beras? Mungkin dia ada tradisi dia di sana mungkin ya. Saya tahu sih beras itu kan dia bisa nyerap air juga lebih cepat lah. Sampai